Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dipancar luaskan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis, Cibubur, Bekasi, Radio Silaturahim untuk Islam yang satu. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa di siang hari ini dalam program Tausiah Siang bersama Ustadz Fawaz Abizawiyah dalam tema kita Qonun Asasi ADART atau Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Pendirian Nahdlatul Ulama, edisi Selasa di tanggal 25 Rajab 1442 Hijriah yang bertepatan di tanggal 9 Maret 2021. Alhamdulillah ikhwan dan akhwat telah tersambung melalui aplikasi Zoom dengan Ustadz Fawaz Abizawiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz. Langsung saja kita masuk pada materi dan pembahasan di siang hari ini, Ustaz ya. Tafadhal, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin imamul muttaqin qaidil muhajjalin syafi'il mudhibin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi tahirin wa sahabatil akramin wa radiyallahu ta'ala an baqiyatis sahabati ansarihim wal muhajirin wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan kembali untuk segenap pendengar setia Radio Rasil AM 720, begitu pula radio-radio yang bersendiri dengan Radio Rasil, baik yang ada di Sukabumi, Magelang, Jogja, Jawa Tengah, Semarang, kemudian Sumatera, Jawa Timur, Bondowoso, Banyuwangi, ataupun yang berada di Pontianak, Kalimantan, dan juga yang menyimak di negeri jiran Singapura maupun Johor ataupun yang ada di Batam. Semoga senantiasa radio yang penuh keberkahan ini, semua pendengarnya, segenap pendengarnya juga yang menyimak melalui Rasil TV streaming di mana saja berada, senantiasa dirahmati, diberkahi, diridhai, dianugerahkan dengan bermacam anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tak lupa kami ucapkan selamat untuk sejahtera untuk para kru Rasil TV dan Radio Rasil yang menemani kajian siang hari ini. Ada Kang Abi Agus, ada Kang Anis Mualim, dan yang lainnya. Mudah-mudahan senantiasa Kang Neza, semoga senantiasa semua diberkahi, dianugerahkan kesehatan, afiat dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Tema siang kita hari ini masih melanjutkan kajian kitab Muqaddimah Al-Qanun Al-Asasi Jam'iyat Nahdlatul Ulama, yaitu tentang sebuah kitab tentang ADART, Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Pendirian Jam'iyat Nahdlatul Ulama, yang ditulis oleh Hadratus Syekh Haji Muhammad Hashim Asy'ari, muassis, founder, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar kita semua, para umat Islam secara umum dan para nahdiyin, para khususnya yang senantiasa mengikuti ajaran Quran dan Sunnah yang dibawa, yang disebarkan oleh baginda Rasul dan disampaikan kembali oleh Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, menjadi kenal, menjadi paham, menjadi mengerti akan anggaran dasar yang disusun oleh beliau langsung sebagai pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama.
Dan mari tidak ada salahnya kita buka majlis ini dengan membaca Al-Quran, Ummul Kitab, Surat Al-Fatihah. Bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan keberkahan Surat Al-Fatihah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita keberkahan, rahmat dan ampunan. Dan juga kita mohon kepada Allah agar pahala bacaan Fatihah yang kita baca Allah berkenankan hadiahkan, berikan untuk ruh almarhum Hazratul Syekh Haji Muhammad Hashim Asy'ari yang pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan harapannya dengan keberkahan Surat Al-Fatihah, dengan kemuliaan setiap huruf dari Surat Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa taala jadikan nur, cahaya, rahmat, ampunan, dan Allah jadikan kubur beliau raubah min riyadil jannah. Dan mudah-mudahan juga untuk para ulama-ulama, para guru-guru kita yang masih hidup, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan sehat afiat, Allah anugerahkan perlindungan dan juga bimbingan yang biasa, istiqomahan, khusus founder dari Radio Silaturahim, guru kita Al-Ustaz Hussein bin Hamid bin Hud Al-Attas, Azizahullah wa ra'ah. Dia guru-guru kita yang lain, Habib Hamzah Al-Attas, Habib Umar bin Ahmad Al-Attas, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, Habib Bakar Al-Adni bin Ali Al-Mashhur. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan beliau, guru kami, Syekh Haji Muhammad Iqbal Al-Muddin, Adina, Abuya, Syekh Haji Ghazali Musannif, kemudian Abuya Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Maliki, kemudian guru kami, Sayyid Syekh Dr. Adnan Ibrahim Al-Hasani. Mudah-mudahan semua senantiasa diberikan kesehatan dan umur kita adalah wa ta'ala Rasul. Alhamdulillah. Wa kulliyatin salihah. Jadi balikul khairin, dari alikul syar. Dan juga mudah-mudahan Allah senantiasa rahmati negeri kita, rahmati bangsa kita, rahmati rakyat kita, dan Allah berikan pimpinan untuk para pejabat dan pemimpin kita. Alhamdulillah. Wa kulliyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Baik, kita baca lanjutan dari kitab Muqaddimah Al-Qanun Asasi di Jamiah Nahdlatul Ulama ditulis oleh Habib Syekh Haji Muhammad Hashim Asy'ari rahimahullahu rahmatul abrar. Qala Muhammad rahimahullah taala dari urutan fondasi tentang ada ART Jamiah Nahdlatul Ulama, beliau mengutip yang ke-17 dari anggaran dasar Jamiah Nahdlatul Ulama adalah panduan ayat suci Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran Surat An-Nisa, surah yang keempat dari urutan mushaf, nomor ayat 115. Beliau mengutip Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir alim minasyaitonir rajim. Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Dia mengutip dari Allah Subhanahu wa taala Quran surah An-Nisa ayat 19 yang maknanya waman, dan siapa orang yang yushaqiqir rasulah, yang berani menentang atau melakukan tantangan, membuat pertentangan dan tantangan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, min ba'di ma
tabayyana lahul huda. Setelah menjadi jelas terang baginya al-huda, petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya siapa orang yang berani menentang Rasul setelah datang padanya penjelasan Allah dalam Al-Quran. Menantang Ar-Rasul setelah Rasul menyampaikan bukti yang nyata dari Al-Quran. Kemudian wayat tabi ghaira sabilil mu'minin, dan malah dia memilih untuk mengikuti jalan selain jalan orang-orang yang beriman. Maka kata Allah, nuwallihi ma tawalla. Kami akan palingkan mereka dari apa yang mereka seharusnya berpandu padanya. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan tempatkan orang tersebut yang berani menantang Rasul, menentang Ar-Rasul setelah Rasul menyampaikan bukti yang jelas dari Al-Quran. Bahkan ia memilih jalan selain orang-orang yang beriman, Allah akan palingkan ia. Dan Allah akan tempatkan dia dalam neraka Jahannam. Wasa'at masira, dan neraka Jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Subhanallah. Rahimakallah ya Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Beliau memberikan tuntunan dalam anggaran dasar pendirian Jam'iyah Nahdlatul Ulama, sebuah pesan yang begitu agung, warning yang begitu dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala bagi setiap orang yang beriman, khususnya bagi para pecinta dan orang-orang yang mengaku sebagai kaum Nahdiyin, untuk senantiasa jangan berani-berani melakukan pertentangan kepada Rasul. Setelah Ar-Rasul menyampaikan bayan, penjelasan, serta bukti yang begitu jelas dari Al-Quran. Dan peringatan yang berikut, jangan sekali-kali berpaling dari jalan Al-Quran yang sudah disampaikan oleh Ar-Rasul, bahkan memilih jalan-jalan lain selain jalan orang-orang yang beriman. Nanti ancamannya, Allah akan palingkan orang tersebut dari jalan yang lurus, dan nanti akibatnya Allah akan tempatkan orang tersebut dalam neraka Jahannam. Dan neraka Jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Waliyadzubillah. Ini pesan Mbah Hasyim buat saya, Anda, dan segenap pecinta Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Ayo, jangan sekali-kali berani berpaling dari jalan Al-Quran. Jangan berani-berani menentang Ar-Rasul setelah Rasul sampaikan penjelasan yang jelas, bukti yang nyata dari ayat-ayat Al-Quran. Atau jangan sampai berani-berani mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang beriman. Jangan sekali-kali mengikuti jalan yang bukan jalan para mukmin sejati. Kenapa? Ancamannya neraka Jahannam. Waliyadzubillah. Berikutnya, Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari menyampaikan panduan yang berikut, sebuah ayat dalam Al-Quran Surat Al-Anfal, surah yang ke-8, ayat yang ke-25. Baik, kami akan bacakan dari ayat yang 24, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi syami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi
wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minhum khassa wa'lamu annallaha syadidul iqab. Quran Surat Al-Anfal ayat 24 dan ayat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai segenap orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, dari manapun golongannya, apapun mazhabnya, apapun ormasnya. Nah, konteks kajian kita di siang hari ini, karena ini sebuah kitab karangan pendiri ormas Jam'iyah Nahdlatul Ulama, maka ayat ini punya seruan yang khusus untuk para kaum nahdliyin. Apa itu ayat yang berbunyi? Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillah walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah, jawablah panggilan Allah dan Ar-Rasul, penuhi, jawablah seruan Allah dan jawablah seruan Rasul. Jika Allah, di saat Allah memanggil kalian untuk sesuatu yang nantinya memberikan kehidupan pada kalian. Lima yuhyikum. Untuk sesuatu yang tujuannya Allah ingin memberikan kehidupan yang nyaman bagi kalian. Wa'lamu, dan ketahuilah dengan pasti, annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Sesungguhnya Allah membatasi antara diri kalian dengan hatinya. Wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wa annahu ilaihi tuhsyarun. Sesungguhnya hanya kepada Allah kalian nanti akan dikumpulkan. Nah, pesan ayat ini panggilan seruan untuk orang beriman untuk dijawab Rasul ketika Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman saat ini dikutip oleh Hadratus Syekh Al-Anfal 25, "Wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab." Allah beritahukan, dan hendaknya kalian bertakwa, memelihara diri kalian, menjaga diri kalian, memprotek diri kalian dari sebuah fitnah, ya, sebuah ujian atau siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim. Nah, sekarang bagaimana agar ada senantiasa kelompok masyarakat, satu ummah, satu kumpulan masyarakat menghasilkan umat-umat yang muflihun. Tentunya yang namanya umat tidak bisa sendirian, mesti bekerja sama dalam satu wadah kumpulan. Maka Allah beritahukan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat yang kedua. Hadratus Syekh mengutip ayat ini demi tercapainya cita-cita harapan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 104 tadi. Caranya adalah dan mengamalkan ayat yang kedua dari Quran surat Al-Ma'idah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu
'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Caranya adalah saling tolong menolong, bantu membantu, bergotong royong untuk melakukan albir, puncak kebajikan, wattaqwa, dan ketakwaan jiwa, dan wala ta'awanu, jangan saling bantu membantu, jangan saling support mensupport dalam urusan al-ismi wal udwan, perbuatan dosa dan permusuhan. Maka wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha syadidul iqab, sungguh Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang sangat dalam memberikan siksa, yang sangat dalam memberikan azab. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dari ayat yang dari Al-An'am, anggaran dasar yang ke-18, 19, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 hingga ke-25. Ini pesan Hadratus Syekh Al-Faqih bacakan, dan insyaallah lepas bila berikut kita akan sambung kembali. Silakan host kita, Bang Agus, untuk kembali menyampaikan kepada pendengar Rasul Bidah Bidinah. Baik, Ustaz. Terima kasih banyak atas tausiahnya di siang hari ini. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang tadi sudah Ustaz sampaikan, semoga bermanfaat, dan kami akan jeda sejenak. Setelah nada takwa, kami akan kembali lagi ke ruang dengar Anda. Tetaplah bersama. Ya, Radio Silaturahim untuk Islam yang satu, yang dipancar luaskan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis, Cibubur, Bekasi. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih bersama kami di kesempatan siang hari ini, tausiah siang kajian kitab Irsyadus Syar'i, kumpulan karya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dalam tema Qonun Asasi ADART Pendirian Nahdlatul Ulama bersama Ustadz Fawaz Abizawiyah. Dan perlu Anda ketahui bahwa pada siang hari ini kami terhubung melalui aplikasi Zoom dengan Ustadz Fawaz Abizawiyah. Langsung saja ikhwan dan akhwat, kita akan dengarkan kembali tausiah yang akan beliau sampaikan, dan semoga apa yang beliau sampaikan nanti bermanfaat bagi kita semua. Tafadhal Ustadz. Baik. Bismillah, ala barakatullah. Kemudian Hadratus Syekh Haji Muhammad Asy'ari, wahai para ikhwan dan akhwat, mustami'in mustami'at, musyahidin dan musyahidat, Radio Rasul AM 720, Pasir TV, streaming di mana saja berada, semoga senantiasa kita dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih bersama kitab Muqaddimah Qonun Asasi li Jam'iyah Nahdlatul Ulama karya Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari.
beliau mengutip kembali di alinea berikut dari panduan dasar Muqaddimah Qaul Asasi, firman Allah Subhanahu wa taala yang tercantum atau tercantum dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 200. Yang namanya tolong menolong, bantu membantu dalam ketakwaan. Dan kemudian larangan tolong menolong, bantu membantu, saling support dalam urusan permusuhan dan pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala memang bukan satu hal yang ringan. Oleh karenanya beliau mengutip pesan dari ayat suci Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 200, yaitu ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai segenap hamba-Ku yang mengaku beriman, isbiru, hendaknya kalian bersabar dalam melaksanakan ketaatan kepadaku. Karena tentunya setan dan bala tentaranya setiap tenaga, setiap saat, setiap detik berusaha dengan segala daya upaya menjauhkan orang-orang yang beriman dari bersabar dalam melaksanakan dua perkara, ketaatan kepada Allah dan menjauhkan kemaksiatan hadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Allah berpesan, isbiru wasabiru, dan lakukanlah musabarah. Apa itu musabarah? Berusaha melawan musuh-musuh yang mereka dengan sabar berusaha menjauhkan orang beriman dari mengikuti Allah dan Rasul-Nya. Maka lawanlah kesabaran mereka dengan juga bersabar dalam menghadapi mereka. Itu makna musabarah, saling bersabar. Kemudian warabitu, dan perkuatlah hubungan kalian dengan Allah dan Rasul-Nya. Saling perkuat, ribat. Wa'alaikum birribat. Dalam sebuah hadis yang bersumber dari sahabat Anas bin Malik, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada para sahabatnya untuk apa? Intidarus salat ba'da salat. Ya, menunggu salat dengan rasa rindu hingga datang waktu salat yang berikutnya setelah melaksanakan salat. Kemudian bersabar dalam melakukan amal-amal saleh. Maka Rasul katakan, fajalikumur ribat, itulah ikatan yang kuat antara hamba dengan Sang Pencipta. Wattaqullah, dan senantiasa bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar supaya kalian senantiasa meraih keberuntungan, kesuksesan, dan mendapatkan kelanggengan nikmat selama-lamanya. Jadi melaksanakan 4 perkara. Yang pertama as-sabru, yang kedua musabarah, yang ketiga murabatah, yang keempat bertakwa kepada Allah. 4 perkara itu akan membuahkan seseorang yang beriman mendapatkan al-falah, yaitu kesuksesan
kemenangan, meraih segala yang diinginkan, dan mendapatkan langgengnya sebuah kenikmatan dibarengi dengan kebaikan. Allahumma ja'alna minhum. Baik, ini pesan Hadratus Syekh kepada kita umat beriman dan khususnya kepada kaum Nahdliyin untuk meraih kesuksesan yang sejati dengan mengamalkan 4 perkara yang Allah sebutkan di akhir surah Ali Imran. Sedikit tambahan, dalam sebuah riwayat hadis disampaikan bahwa baginda Rasul Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaih wa ala alih melazimkan, mewiridkan, membaca 10 ayat akhir dari surah Ali Imran setiap beliau bangun tidur di waktu malam. Setelah membaca hailalah, kemudian hamdalah, asbahah, beliau bersiwak, kemudian beliau menatap ke arah langit dan membaca 10 ayat dari Al-Quran, surah Ali Imran, dimulai dari ayat yang berbunyi A'udzu billahi syami'il alim minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. Sampai ayat akhir tadi. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Nah, inilah pesan dari Hadratus Syekh buat kita umat Islam beriman pada umumnya dan para Nahdliyin pada khususnya untuk mengamalkan pesan Allah yang bagi setiap orang yang beriman yang ingin meraih kesuksesan sejati, kemenangan yang abadi, kenikmatan yang kekal, tak terbilangkan dan tergantikan untuk mengamalkan pesan dari ayat 200 Quran surah Ali Imran. Baik, insyaallah taala kita akan sambung kembali kajian kitab Irsyadus Sari dalam risalah atau kitab Muqaddimah Qanun Asasi li Jam'iyah Nahdlatul Ulama pada Selasa yang pekan yang akan datang biiznillah taala. Mari
Kita tutup dengan sebuah doa. Mohon berkenan para pendengar, para penyimak, pendengar Radio Rasul, dan radio-radio yang bersinergi dengan Rasul, juga yang menyimak melalui Radio TV, di mana saja berada, mari kita berdoa. Mudah-mudahan kajian siang hari ini, dari apa yang disampaikan oleh Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, keberkahannya tertumpah pada kita semua, dan senantiasa Allah berikan kita taufik untuk dapat mengamalkan pesan-pesan indah yang disampaikan oleh Hadratus Syekh dari ayat suci dan firman suci Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya man anzala ilaina al-Qur'an wa ya munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan. Ya man 'allamana al-Qur'an nas'aluka bijahika ya man anzala ilaina al-Qur'an wa bihaqqi habibika Muhammadin man unzila ilaihi al-Qur'an habib ilaina al-Qur'an wa habbibil Qur'ana ilaina wa khalliqna bi akhlaqil Qur'an waj'alna wa walidina wa auladina wa azwajina wa dhurriyyatina wal mustami'in wal mustami'at والمشاهدين والمشاهدات في هذه الإذاعة اجعلنا وإياهم والمسلمين من أهل القرآن ظاهرا وباطنا اللهم أحينا بالقرآن وأمتنا بالقرآن وأنس وحشة قبورنا بالقرآن واحشرنا مع القرآن وارزقنا شفاعة القرآن أدخلنا الجنة بالقرآن نجنا من النيران بالقرآن أسكننا على الجنة بالقرآن عن سيدنا محمد سيد أهل القرآن اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وبصائرنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا والشفاء لأمراضنا وأسبابنا ظاهرا وباطنا اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا علمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا وقبلنا بسر الفاتحة أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لي ولوالدي وللمسلمين آمين. Para pendengar, mustami'at, musyahidin musyahidat, sebisanya para ikhwan akhwat membeli kitab ini. Ya. Kumpulan kitab karya Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Bisa dibeli di online ya. Juga ini tampilan mukanya seperti ini. Baik. Ya. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik untuk mengamalkan apa yang disampaikan oleh Hadratus Syekh. Semoga kita semua dianugerahkan kesehatan, perlindungan, afiat, penjagaan dari bermacam wabah yang sedang berkembang, penyakit yang sedang cedera. Allah jaga diri kita, istri, anak-anak kita, pendengar, pemirsa, semua umat Islam dan manusia pada umumnya dari bermacam wabah, penyakit dan murka Allah Subhanahu wa taala. Khususnya para rasul dan juga pengurus rasul, founder rasul, senator rasul, semua mudah-mudahan senantiasa dianugerahkan kesehatan, afiat, zahirah, batinah, ya arhamar rahim. Bila taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz atas tausiahnya. Halo Ustadz. Dan semoga apa yang Ustadz sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Baik, langsung saja saya tutup Ustadz ya. Jazakallah. Terima kasih Ustadz. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.